Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Anissa dengan NIM 1917405136 akan menjelaskan tentang kisah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang berhubungan dengan wafatnya Rasulullah adalah Haji Wada. Haji Wada disebut juga dengan Haji Perpisahan karena Haji Wada merupakan haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah. Pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah menunaikan haji yang dikenal dengan Haji Wada. Haji yang terakhir dilakukan oleh Nabi ini diikuti oleh 100.000 kaum muslim. Di depan mereka, Rasulullah menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati kaum muslimin. Pidato yang berisi tentang pesan-pesan hak asasi manusia yang relevan sepanjang masa. Wahai manusia, dengarlah perkataanku. Aku tidak dapat memastikan apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu sekalian di tempat ini sesudah tahun ini atau tidak. Wahai manusia, sesungguhnya darah kamu diharamkan menumpahkannya dan hartamu diharamkan mengganggunya, kecuali karena ada sesuatu hak. Riba semuanya telah dibatalkan, kamu hanya berhak atas uang pokok. Dengan demikian, kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya. Sesuatu penumpahan darah yang dilakukan di zaman jahiliyah tidak ada dietnya lagi. Sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah di muka bumi, akan tetapi ia masih menginginkan yang lain. Dan oleh karena itu, waspadalah terhadapnya. Wahai manusia, Tuhanmu hanyalah satu dan asalmu juga adalah satu. Kamu sekalian berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Tuhan adalah orang yang paling bertakwa. Orang Arab tidak ada lebihnya dari bukan Arab, dan orang yang bukan Arab pun tidak ada kelebihannya dari orang Arab, kecuali karena takwanya. Dalam khutbah Haji Wada menjelang Nabi wafat, beliau telah meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama adalah persaudaraan Islam, persamaan derajat, dan permusyawaratan. Yang kedua adalah jaminan kehormatan jiwa, harta, dan kehormatan bagi manusia. Yang ketiga adalah kewajiban memelihara dan menunaikan amanah. Yang keempat adalah keharusan membersihkan modal dari riba. Dan yang terakhir adalah penetapan hak dan kewajiban yang merupakan timbal balik bagi suami istri. Dan peristiwa terakhir sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah turunnya wahyu terakhir yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya adalah, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. 3 bulan setelah melakukan Haji Wada, Rasulullah sakit demam. Beliau sakit selama 14 hari. Saat demamnya bertambah tinggi, Rasulullah tidak mampu menjadi imam salat di masjid. 3 kali beliau hendak mengimami salat namun pingsan. Karenanya, beliau meminta sahabat Abu Bakar menggantikannya menjadi imam salat. Hingga pada suatu hari, Rasulullah mengetahui bahwa kaum muslimin berkumpul di masjid mencemaskan dan berduka atas sakitnya beliau. Dengan dipapa oleh sahabat Abbas dan Ali bin Abi Thalib, Nabi menemui mereka. Nabi duduk di atas mimbar anak tangga yang pertama, lalu beliau berpidato, Wahai manusia, saya mendengar bahwa kalian semua cemas apabila nabimu meninggal. Pernahkah ada seorang nabi yang akan dapat hidup selama-lamanya? Saya akan menemui Tuhan dan kamu sekalian akan menyusulku. Kemudian, Nabi mempercayakan kaum Ansor kepada Muhajirin dan sebaliknya, menyerahkan kaum Muhajirin kepada kaum Ansor. Ini adalah pesan menjaga persaudaraan dan persatuan di antara para sahabat. Menjelang akhir hayatnya, Rasulullah berpesan agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Beliau kemudian mengucapkan, Umatku, 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 as-sholah, as-sholah, as-sholah. Ini menunjukkan cintanya beliau kepada umatnya. Begitu agung cintanya Rasulullah sampai menjelang wafatnya pun umatnya selalu disebut. Dengan ungkapan tersebut, Rasulullah berpesan kepada umatnya agar jangan meninggalkan sholat. Salat harus senantiasa didirikan dan tidak boleh ditinggalkan. Salat sangat penting bagi umat Islam karena menjadi tiang agama. Tanggung jawab umat Islam adalah berpegang teguh melaksanakan salat yang merupakan pesan Rasulullah SAW. Hingga pada hari wafatnya Rasulullah pun tiba. Esoknya pada hari Senin, Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi menemui Rasulullah dengan berpakaian sebaik-baiknya. Allah menyuruh malaikat maut untuk mencabut nyawa Rasulullah dengan lembut.
Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka dia dibolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkannya, dia tidak boleh masuk dan hendaklah dia kembali saja. Maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah. Dia menyamar sebagai seorang biasa. Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah, malaikat maut pun berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah." Fatimah pun keluar menemuinya dan berkata, "Wahai Abdullah, Rasulullah sedang dalam keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Akhirnya Rasulullah mendengar suara malaikat maut itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada putrinya Fatimah, "Siapa yang ada di muka pintu itu, wahai Fatimah?" Lalu Fatimah pun menjawab, "Seorang lelaki memanggil Rasulullah. Saya katakan kepada beliau bahwa Rasulullah sedang dalam keadaan sakit." Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan sukma. Rasulullah bersabda, "Tahukah kamu siapakah dia?" Lalu Fatimah pun menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Wahai Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah, dan yang meramaikan kubur." Kemudian Rasulullah bersabda, "Masuklah wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah pun menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan, akan saya lakukan. Jika tidak, saya akan pulang." Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat maut, di manakah engkau tinggalkan malaikat Jibril?" Lalu malaikat Jibril pun menjawab, "Saya tinggalkan dia di langit kedua." Baru saja malaikat maut selesai berbicara, tiba-tiba Jibril datang, lalu duduk di samping Rasulullah. Maka bersabdalah Rasulullah, "Wahai Jibril, tidaklah engkau mengetahui bahwa ajalku sudah dekat?" Jibril pun menjawab, "Iya, wahai kekasih Allah." Seterusnya Rasulullah bersabda, "Beritahu kepadaku, wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah untukku di sisinya?" Jibril pun menjawab, bahwasanya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut rohmu. Rasulullah bersabda, "Segala puji dan syukur bagi Tuhanku. Wahai Jibril, apalagi yang telah disediakan Allah untukku?" Jibril pun menjawab, bahwasanya pintu-pintu surga telah dibuka dan bidadari-bidadari telah berhias, sungai-sungai telah mengalir, dan buah-buahan telah ranum. Semuanya menanti kedatangan rohmu, wahai Rasulullah. Selanjutnya Rasulullah bertanya lagi, "Segala puji dan syukur untuk Tuhanku. Beritahu lagi, wahai Jibril, apalagi yang disediakan Allah untukku?" Jibril pun menjawab, "Aku memberikan berita gembira untuk Tuhan. Tuhanlah yang pertama-tama diizinkan sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti." Kemudian Rasulullah bersabda, "Segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku. Wahai Jibril, beritahu kepadaku lagi tentang kabar yang menggembirakan aku." Jibril bertanya, "Wahai kekasih Allah, apa yang sebenarnya ingin Tuhan tanyakan?" Rasulullah menjawab, "Tentang kegelisahanku. Apa yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku? Apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang berpuasa pada bulan Ramadan sesudahku? Dan apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku?" Lalu Jibril menjawab, "Saya membawa kabar gembira untuk Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah berfirman, Aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umat sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu." Maka berkatalah Rasulullah, "Sekarang tenanglah hati dan perasaanku, wahai malaikat maut, dekatlah kepadaku." Lalu malaikat maut pun mendekati Rasulullah. Kemudian Ali bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang akan memandikan Rasulullah dan siapakah yang akan mewafatinya?" Rasulullah menjawab, "Adapun yang memandikan aku adalah engkau, wahai Ali, sedangkan Ibnu Abbas menyiramkan air dan Jibril akan membawakan hanut atau minyak wangi dari dalam surga." Kemudian malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah. Ketika Rasulullah sampai di pusat perut, Rasulullah berkata, "Wahai malaikat Jibril, alangkah sakitnya sakaratul maut ini." Dan malaikat Jibril pun memalingkan mukanya dari Rasulullah. Dan Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat Jibril, apakah engkau jijik melihat aku seperti ini?" Dan malaikat Jibril pun berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah yang sanggup melihat wajah kasih Allah begitu kesakitan seperti ini?" Dan Rasulullah pun bertanya kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, apakah rasa sakaratul maut itu sesakit ini?"
Lalu malaikat maut pun menjawab, "Wahai kekasih Allah, aku telah ringankan rasa sakit dari sakaratul maut sebanyak 70 kali." Maka Rasulullah pun menjawab, "Lalu bagaimana yang akan dirasakan oleh umatku? Apakah akan sangat sakit? Wahai malaikat maut, turunkanlah saja semua rasa sakit yang akan dirasakan oleh umatku kepadaku. Aku ikhlas, wahai malaikat maut." Sepanjang sakaratul maut, Nabi Muhammad selalu menyebut kata umatku, umatku, dan umatku. Beliau selalu memikirkan umatnya. Dan akhirnya roh yang mulia itu meninggalkan jasad Rasulullah. Maka wafatlah Rasulullah di usia 63 tahun pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Pada saat itu keadaan menjadi kacau. Semua orang bersedih, dan bahkan Umar bin Khattab yang terkenal sebagai manusia paling kuat pada saat itu seperti belum menerima kenyataan. Bahkan beliau berkata, "Tidak, Rasulullah belum meninggal, Rasulullah belum meninggal." Dan sampai akhirnya Rasulullah pun dimakamkan.